Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya akan mengucapkan turut berduka cita atas korban saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, Jawa Barat akibat gempa yang terjadi pada tanggal hari hari Senin ya. Jadi ini perlu kita jadikan pelajaran. Memang kita sering terjadi bencana alam, karena sudah sering disebutkan bahwa kita di Indonesia ini hidup di atas lingkaran api, ring of fire, yang adalah sabuk gunung berapi. Jadi dengan gunung berapi bahaya tidak hanya lava, lahar dingin, kemudian ada gempa lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, gempa ini terjadi ya kami ikut lari juga itu. Kami di daerah Bandung karena jam 13.20-an gitu siang. Oleh karena itu, karena topografinya daerah Cianjur itu yang berbukit-bukit bergunung, tentunya salah satu bahayanya adalah longsor. Nah, ini longsor terjadi di daerah Kecamatan Cugenang yang memang di situ tebing begitu. Ya, di sini pun ada korban. Sehingga tebing yang jalannya pun seperti Irong Petruk meliuk gitu. Sehingga ini rawan sekali akibat gempa itu tersendiri. Kemudian selain longsor, juga tentunya gempa yang cukup dangkal ini akan menimbulkan kerusakan pada rumah-rumah yang ada sehingga mengakibatkan korban jiwa. Jadi ini tentunya kita harus selain waspada di daerah lereng, juga kita perhatikan ke depannya konstruksi dari rumah-rumah yang tahan gempa tentunya, karena setiap saat akan mengintai. Ya, ini dengan longsornya jalan di Cugenang ini yang tertutupnya kira-kira 1,5 hari lah. Itu kan menyebabkan arah dari Cianjur menuju Cipanas ke Bogor juga tertutup, sehingga kan harus lewat belok kanan ke Jonggol dulu, baru ke Bogor, baru bisa. Nah itu. Jadi ini yang bisa kita tarik kita tarik pelajarannya bagi kita. Kemudian sering kita membaca, kita belajar dari media sosial, belajar dari internet, lesson dari YouTube juga belajar apa sih penyebabnya kira-kira, kan gitu yang disampaikan oleh para ahlinya. Jadi kalau saya ini menyampaikan berita saja yang kita baca, kita sampaikan lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat penyebab dari gempa ini adalah karena pergerakan dari sesar Cimandiri gitu. Coba ini kita lihat lebih detail lagi ya. Jadi sebelum
ke tadi penyebab inilah tadi foto-foto apa ya korban secara fisik yang kami tampilkan adalah kerusakan-kerusakan yang ada di kantor, fasilitas rumah itu. Jadi ya ada yang ini plafon Ethernetnya pada lepas semua, gentingnya lepas, bak air juga pecah, kerusakan cukup parah karena ini memang terletak di jalur itu yang sangat dekat dengan pusat gempanya. Kalau di atas tadi ini adalah gambar di jalan nasional di Cugenang itu. Jadi Bapak Ibu pemirsa, saya sebutkan tadi bahwa penyebab dari apa ini gempa ini disebutkan adalah karena sesar. Nah, bukan operasi sesarnya. Ini sesar yang ini gambarnya kami ambil dari Wikipedia. Itu karena patahan. Ini kalau istilah geologi. Jadi kan di bawah kita ini kan ada batuan di dalam. Ini menggambarkan. Contoh ini yang gambar di atas ini kan daratan. Misalnya kita di bawah ini kebetulan yang terpapar nampak seperti ini patahan dari batuannya. Jadi di bawah sana itu tidak mulus, ada terjadi patahan atau sesar. Nah, ini contoh ini ada di Perancis ya. Jadi ini kan tidak seimbang, ini tidak antara yang sebelah kiri ini dan sebelah kanan ini terjadi karena ini batuan pergerakan terus, pergerakan dengan tekanan terus, lama-lama ada energi yang dilepaskan, itulah yang menyebabkan gempa itu tadi. Ya ini, jadi ini sesar atau patahan. Ya, jadi yang saya baca-baca itu patahan ada berbagai macam dari segi arahnya. Ya, dari segi arahnya ada yang mendatar, ada yang apa namanya naik, ya gitu, ada yang naik dan turun, dan ada yang apa namanya slide apa miring, ada yang miring. Ya, jadi patahnya miring. Kemudian berdasarkan transformasi ada jenisnya lain lagi, beda-beda. Jadi bisa dibaca di beberapa artikel tentang geologi. Ini hanya sebagai ilustrasi bahwa inilah sesar itu kalau di bawah, kalau dibelah seperti ini. Jadi di bawah kita itu ya tidak mulus gitu maksudnya. Ada yang karena batuannya itu ada yang patah-patah gitu. Ada yang patah, makanya namanya patahan atau sesar. Jadi menurut informasi yang ada di Jawa Barat itu ada sekarang yang aktif ada 6 patahan, 6 patahan. Jadi kita kalau yang gempa kemarin di Cianjur karena dari sesar Cimandiri ini. Ya ini yang kita bahas dulu. Jadi sesar Cimandiri ini dari apa ya, ujung dari ini Pelabuhan Ratu ini ya, sampai ini ada segmennya, ini ada sampai pada Larang ya sebetulnya. Ada 3 segmen. Nah, ini ada segmen yang di sini, kemudian segmen Cibeber sampai yang apa ya dekat pada Larang. Kemudian inilah yang menyebabkan itu tadi pergeseran itu tadi. Dan sesar Cimandiri ini menurut para ahli itu adalah yang tertua. Nah, sesar-sesar yang lain mana di Jawa Barat yang aktif ini, daerah-daerah ini harus diketahui supaya kita juga waspada tentunya. Ya, jadi yang sesar Citarik ini, ya ini dari ini yang paling kiri ini ya, yang dari dekat Pelabuhan Ratu juga ini warna merah ke utara sampai apa di Jakarta Timur, kemudian sampai di Bekasi. Inilah sesar Citarik. Nah, kemudian yang dekat Laut Selatan ini adalah di namanya sesar Cipamingkis. Nah, ini nih Cipamingkis. Kemudian berikutnya sesar Lembang, nah, di utara Bandung. Sesar Lembang. Nah, jadi ada sesar Lembang,
Kemudian kalau di Garut, nah ini di Garut ini namanya sesar Garsela, ini di satu kabupaten. Jadi ini kalau dilalui sesar-sesar yang aktif ini ya harap waspada. Kemudian ada lagi yang terakhir, tentunya ini daerah Subang, ke sini ke timur, daerah Ciremai, Cirebon ini eh, apa namanya sesar Baribis. Nah, ini daerah-daerah yang dilalui oleh patahan sesar yang ada di Jawa Barat. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa eh, lebih waspada lagi tentunya untuk karena kita hidup di daerah yang rawan bencana tentunya. Ya, demikian pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini kami menyampaikan ulang saja karena bukan ahlinya ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.